Shalom saudara yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian Tuhan berfirman, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih, pada bagian ini kita akan belajar tentang saat doa bukan buat pamer, tetapi buat bertahan. Yesus menjadi teladan kita pada bagian ini tentang berdoa. Dari teks yang kita baca kita melihat Yesus pergi ke Bukit Zaitun, tempat yang biasa dia pakai untuk berdoa. Yudas tahu persis lokasinya. Yesus tidak lari, saudara-saudara. Yesus juga tidak sembunyi. Saudara-saudara, Lukas pakai kata Yunani agonia, istilah buat pertandingan atau pertempuran. Nah, saudara-saudara, doa Yesus di sini bukanlah doa tenang sambil minum teh, tapi doa orang yang sedang bertaruh nyawa. Makanya disebut agonia, yaitu doa di dalam medan pertempuran. Makanya tidak heran ketika kita membaca juga satu bagian yang berkata keringat darah. Ini satu fenomena yang nyata secara medis. Terjadi kalau tekanan psikologi luar biasa hebatnya itu sampai muncul, maka meneteskan darah dari peluh atau dari keringat itu merupakan hal yang umum, tapi tidak terjadi kepada hampir semua orang karena ini merupakan peristiwa langka. Yang menarik saudara-saudara, Yesus di sini lantaran takut dia mengeluarkan peluh dan melalui peluh itu juga darah keluar. Peluh yang saya maksudkan di sini saudara-saudara adalah keringat. Namun perlu digarisbawahi, Yesus takut bukan karena takut paku dan bukan karena takut tombak saudara-saudara, bukan. Tetapi dia takut melihat cawan murka Allah. Hebatnya amarah Allah yang akan jatuh kepada orang-orang berdosa. Namun menariknya, walaupun Yesus takut, Yesus tetap taat untuk menanggung cawan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Kita layak menanggung itu bukan karena Allah gak suka kita. Kita layak menanggung itu karena kita pendosa yang hebat dan pantas untuk menerima hukuman. Saudara-saudara, kita sering mengira doa itu tempat kabur dari masalah. Ya Tuhan, hancurkan musuhku. Tuhan, saya capek menyeberang ke sebelah. Tolong jadikan laut ini sebagai jalan raya. Atau pindahkan gunung ini. Mungkin seperti itu doa kita ketika kita menghadapi masalah. Seolah-olah doa itu tempat hanya sekedar kita kabur. Tetapi mari kita lihat Yesus. Dia berdoa minta dilepaskan dari cawan itu di ayat 42 bagian A. Jujur, saudara, itu merupakan doa yang manusiawi. Tapi saudara, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Di ayat 42b, Yesus berkata, namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara-saudara, itu doa yang mengubah segalanya. Bukan doa supaya Allah nurut kita, tapi doa supaya kita nurut apa yang Allah inginkan. Saudara-saudara, saya mengutip R.C. Sproul berkata seperti ini. Kesedihan Yesus di Getsemani bukanlah karena dia takut mati, tetapi karena dia takut menanggung kutuk Bapa yang seharusnya itu kita yang tanggung.
Maksudnya saudara-saudara, Yesus takut akan penolakan Bapa, dan justru karena dia takut akan itu, kita tidak perlu takut akan itu lagi. Kenapa? Karena Yesus meminum cawan murka Allah yang seharusnya kita minum. Saudara-saudara, melalui hal ini kita bisa merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, doa bukan remote control. Doa bukan alat untuk memerintah Tuhan. Doa adalah alat untuk kita menyerahkan diri total kepada kehendak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari. Tuhan jawab doa kadang bukan dengan mengubah situasi, tapi dengan memberi kekuatan. Ayat 43, malaikat datang menguatkan Yesus, tapi cawannya tetap ada. Murka Allah tetap ada, karena itu yang Yesus kehendaki untuk dia terima. Walaupun Yesus takut, namun bagi Yesus, menaati kehendak Bapaknya adalah yang utama. Dan yang tidak lebih penting juga dari itu adalah demi menyelamatkan kita, Yesus rela meminum cawan itu, bukan menghilangkan cawan itu. Dan dia mendapatkan kekuatan. Dan dia menjadi juru selamat kita, bukan karena dia tidak pernah takut. Namun di balik ketakutannya, dia memilih untuk taat. Taat menanggung apa yang harus kita tanggung. Namun dia tanggung itu pada dirinya di atas kayu salib. Mungkin saudara kita sempat bertanya, loh, Yesus kan Allah, kok bisa dia takut? Saudara-saudara perlu diingat, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia datang sebagai manusia yang 100%, yang harus juga mengambil perasaan-perasaan manusia. Dan tentunya salah satu perasaan itu adalah perasaan takut. Tapi menariknya, Yesus mau tunjukkan kepada kita bahwa dia tidak takut dengan ancaman apapun. Yang paling dia takut adalah terpisah dari Allah. Maka seharusnya kita, anak-anak Tuhan, kalau kita mau takut, bukan takut kepada manusia. Tetapi yang harus kita takut adalah ketika kita sudah tidak lagi memiliki perasaan hormat, kasih, cinta, dan takut akan Allah. Karena ketika Allah meninggalkan kita, itulah neraka yang sejatinya. Saudara-saudara, yang ketiga yang bisa kita pelajari. Kalau Yesus saja berdoa begitu keras di ayat 44, apalagi kita. Saudara-saudara, jangan malu kalau doamu kadang berantakan. Kata-katamu seolah-olah bertele-tele. Pada waktu berdoa kita belepotan, kita keringat dingin, dan bahkan mungkin melalui doa kita juga menangis. Saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang mau kita omongin. Tuhan tahu bahkan sebelum kita mengatakannya. Tetapi sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa kita rindu. Kita datang kepadanya dengan bahasa yang kita tahu, dengan cara komunikasi yang biasanya kita ngomongin. Tapi yang paling penting, Bapa itu rindu. Kita datang ngobrol dengan dia. Kita satu dalam doa. Tuhan, maafkan kami yang sering menjadikan doa sebagai daftar belanja. Maafkan kami ketika kami berdoa, kami menjadikan itu media transaksi dengan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami berdoa seperti Yesus. Jujur tentang ketakutan, tetapi tetap menyerahkan hidup sepenuhnya. Bukan pada kehendakku, melainkan kepada kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.